Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sergap. Sejumlah rumah di asrama TNI Kodam 2 Sriwijaya di Palembang terbakar. Sebuah mobil yang terparkir ikut terbakar. Kobaran api melahap sejumlah rumah di asrama TNI Kodam 2 Sriwijaya di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Petugas pemadam kebakaran dan aparat TNI dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Api juga membakar sebuah mobil yang terparkir di lokasi. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Berasal dari mana, Bang? Kebetulan dari rumah yang paling ujung. Penyebabnya apa, Bang? Ya, kami belum tahu. Jadi nanti masih kita dalami lagi. Yang mudah-mudahan bukan karena human error ya. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi, sementara anggota TNI yang menjadi korban kebakaran akan menempati rumah dinas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, warga digemparkan dengan temuan mayat bayi di depan sekolah di Bekasi, Jawa Barat. Seorang wanita muda terekam CCTV saat membuang mayat bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku menyewa mobil rental dari Garut ke Bekasi untuk membuang mayat bayi. Wanita pelaku pembuangan mayat bayi di depan sekolah SMK di Jalan Bintara 9, Bekasi Barat, Kota Bekasi, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku LA ditangkap setelah aksinya terekam CCTV sekolah. Dalam rekaman terlihat wanita 26 tahun ini membuang kantong plastik diduga berisi mayat bayi yang diambil dari dalam mobil. Setelah didesak polisi, pelaku akhirnya mengakui membuang jasad bayi laki-laki darah dagingnya. Dari kondisinya, diduga bayi telah meninggal dunia selama 24 jam. Kepada polisi, pelaku mengaku melahirkan bayi di Jakarta dan memotong ari-arinya sendiri. Namun menurut LA, saat dilahirkan bayinya dalam kondisi meninggal. Pelaku ini, dia melahirkannya di wilayah Jakarta. Tepatnya di Duren 3. Katanya dia bekerja di warung makan. Di situ dia kos sama temannya juga. Nah, di situ pada saat dia melahirkan juga katanya dia melahirkan sendiri. Tidak ada bantuan dari siapapun. Sementara pria yang terekam CCTV menemani pelaku LA ternyata adalah Encang, sopir mobil rental yang disewa oleh pelaku. Encang mengaku tak mengenal LA, mobilnya disewa LA dan 3 rekannya dari Garut, Jawa Barat dan diantar ke Cibarusa, Kota Bekasi. Penjemputan yang mau arah pulang ke Tasik. Nah, di situ dia ngeluarin kantong kresek. Ya, saya tanya, itu bawa apaan? Bawa ayam katanya. Oh, dia bilang bawa ayam? Bawa adanya. Tapi udah bau tuh kondisinya? Udah bau. Isinya jasad bayi, abang kaget juga ya? Kaget juga, saya dari infonya dari penumpang yang pas dijemput. Oh, penumpang yang lain juga tahu ya semuanya itu? Nah, Polisi masih mendalami keterangan pelaku, namun menemui kesulitan karena pelaku LA mengalami depresi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang pengusaha sembako tewas dibunuh di dekat tokonya. Pelaku ternyata tetangga korban yang ingin meminta uang 60 juta pada korban, namun ditolak. Belum. Penemuan jasad Darmanto, juragan sembako di dekat tokonya terjadi hari Minggu lalu sempat mengejutkan warga Basiri Hulu, Menyantah Ilir Selatan, Kabupaten Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Korban ditemukan dengan sejumlah luka termasuk senjata tajam yang masih menancap di perutnya. Tak butuh waktu lama dari penyelidikan polisi, pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya. Saat pemeriksaan, pelaku yang merupakan tetangga korban mengaku nekat menghabisi nyawanya karena kesal niatnya meminta uang 60 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditolak korban. Tersangka ini berniat minta uang dari korban, namun karena korban menolak kemudian terjadi keributan sampai dengan perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Sampit, Kabupaten Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah melaporkan.
Aksi dua pemuda memacu sepeda motornya adu balap dengan mobil ambulan di Jalan Kota Klaten terekam video amatir dan viral di media sosial. Diduga pelaku sengaja menunggu ambulan melintas untuk melakukan adu balap. Aksi dua pemuda pengendara motor beradu cepat dengan mobil ambulan ini terjadi di Jalan Veteran Klaten Utara, Klaten, terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Diduga pelaku sengaja menunggu ambulan yang akan melintas untuk bisa beradu balap. Warga menyebut aksi ini meresahkan karena terjadi di jalanan ramai pada sore hari. Polisi yang mendapat laporan telah mengidentifikasi identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Terjadi jam 5 sore, tepatnya di Jalan Pemuda. Dua orang pemuda melakukan aksi balapan menyalip ambulan dan juga dilanjutkan dengan aksi freestyle yang membahayakan. Jadi untuk saat ini dari kami Satlantas Polres Klaten melaksanakan penyelidikan dan pengajaran terhadap kedua pemuda tersebut. Antisipasi terulangnya aksi ini, Polres Klaten akan meningkatkan intensitas patroli dan penutupan jalur. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Seorang pedagang menjadi korban begal handphone saat duduk di depan rumahnya di Kota Palembang. Pelaku ditangkap saat menjual handphone korban kepada penadah. Penangkapan berlangsung dramatis. Aksi begal sadis menggunakan senjata tajam ini terjadi di kawasan Kalidoni, Palembang, viral di media sosial. Pelaku menggasak handphone seorang pedagang yang sempat memberikan perlawanan. Dari penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus yang sama, teridentifikasi dan disergap di Jalan Rimaja Riyakudu, Serbrang Ulu 1, Palembang. Pelaku diringkus saat akan menjual handphone korban pada penadah. Diamankan sejumlah barang bukti termasuk handphone korban dan senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Pelaku beraksi dengan modus masuk ke pekarangan rumah korban dan langsung merampas handphone. Polisi masih memburu rekan pelaku yang berperan sebagai joki motor. Pelaku utamanya kita sudah amankan, inisialnya S. Hari ini dan kita lakukan pengembangan. Mudah-mudahan temannya yang si pengendara motor, misalnya yang jadi pengemudinya, kita bisa amankan juga. Pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP dan terancam 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Seorang remaja putri di Tambora, Jakarta Barat menjadi korban perkosaan yang dilakukan ayah tirinya. Ironis, perbuatan asusila ini terjadi selama 3 tahun. Korban kerap diancam pelaku. Kasus ini terungkap setelah korban mengadu ke ayah kandungnya. Petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat mendatangi sebuah kamar kontrakan di kawasan Sawalio, Tambora, Jakarta Barat. Pada kamar berukuran 1,5 x 2 meter ini, diduga seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban tindak asusila yang dilakukan oleh ayah tirinya. Demi menutupi aksi bejatnya selama 3 tahun, pelaku 43 tahun asal Banten selalu mengancam korban. Kasusnya terbongkar setelah korban bercerita dengan ayah kandungnya dan dilanjutkan dengan melapor ke Mapolres Jakarta Barat. Dia cerita sama saya sih, dia takut karena waktu pertama di-tweet diancam sama ayah tirinya kalau sampai dia bilang ngomong-ngomong gitu nanti ibunya sakit. Setelah kasusnya terbongkar, keluarga yang malu meninggalkan kamar kontrakan tersebut. Dilakukan oleh bapak tirinya semenjak anaknya kelas 1 SMP. Dengan laporan tersebut kita akan melakukan penyelidikan dulu. Bapaknya kita sebuahkan LP dan korbannya kita visum antara kartu. Usai kejadian, pelaku kabur. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pencurian barang elektronik terjadi di kantor jasa pengiriman barang. CCTV merekam saat 2 pelaku beraksi. Pelaku kabur menggunakan motor ke arah Bukit Tinggi.
Dua pria pengendara motor mencuri laptop dan tablet pada sebuah kios jasa pengiriman barang di Jalan Bukit Tinggi, Payakumbuh, Agam, Sumatera Barat. Komplotan ini beraksi saat tidak ada penjaga di lokasi. Saat pelaku mengambil barang incarannya, pelaku lain menunggu di motor. Pemilik kios sempat mengejar pelaku namun tak berhasil menangkapnya. Pemirsa, puluhan emak-emak menjadi korban penipuan. Secara tiba-tiba warga mendapat tagihan dari sebuah situs belanja online setelah sebelumnya pelaku meminta korbannya membuat konten di TikTok dan diberi imbalan Rp50.000. Puluhan warga desa Silang, Buah Pekan, Teluk Mengkudu mengadukan nasibnya ke Mapolres Sedang Bedagai, Sumatera Utara setelah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Andi, warga Kota Binjai. Peristiwa berawal saat pelaku dan istrinya mendatangi rumah orang tuanya pada bulan Juni lalu di desa Sialang. Puluhan warga diminta membuat konten video di aplikasi TikTok dengan imbalan Rp50.000. Namun sebelum membuat video, para korban terlebih dulu diminta untuk berfoto sambil memegang KTP. Usai membuat video, pelaku lalu meminjam telepon Android warga yang diduga digunakan untuk meregistrasi data para korban. Beberapa hari kemudian muncul tagihan dari sebuah situs belanja online, padahal warga tidak pernah bertransaksi. Rata-rata para korban menerima tagihan Rp500.000. Tapi di setiap main TikTok itu kami disuruh bawa HP Android semua, bawa KTP asli. Jadi dari kami datang. Jadi udah gitu, fotolah kami. Ini HP kita, dia pegang. Jadi kami foto ini KTP kami, begini. Jadi pas di kotak gini, nama kami tuh gini, dipoto. Selesai dipoto, kita baru suruh geleng-geleng, angguk-angguk. Nah, lepas itu udah, baru digini-ginikan gini. Nah kak, udah siap. Kasihnya lah uang limpul. Karena yang dijanjikan tadi kan uang Rp50.000, alasan dia katanya mau menukar poin. Setelah 30 hari, kita dapat tagihan lah dari Kredipo Bukalapak Paylater, bahwasanya kita berutang. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Sedang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi melaporkan. Saat razia PPKM di Cilincing, Jakarta Utara, petugas mendapati sejumlah kendaraan odong-odong yang dipadati penumpang. 7 sepeda motor yang dimodifikasi diamankan polisi. Razia petugas di Jalan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara menemukan sejumlah motor yang dijadikan odong-odong dipenuhi oleh penumpang. Penumpang yang kebanyakan para ibu dan anak-anak ini langsung berhamburan lari menjauhi petugas. Petugas pun memberikan peringatan pada orang tua untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Salah seorang pengemudi odong-odong yang terjaring razia mengaku tidak mengetahui kendaraan odong-odongnya dilarang beroperasi. Saat terjaring, ia pun beralasan akan pulang ke rumahnya. Tadi udah mau pulang, niatnya cuma ini doang. Penumpangnya mau nganterin pulang doang tadi barusan udah. Tapi emang tahu ini kendaraan odong-odong ini dilarang bang? Belum tahu ya. Dalam razia ini petugas menyita 7 unit kendaraan sepeda motor tanpa surat-surat yang dimodifikasi menjadi odong-odong. Kendaraan odong-odong ini disita untuk sementara di kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap penjual tabung gas online dan regulator oksigen hingga 2 kali lipat yang di-markup. Dalam sebulan pelaku meraup untung hingga Rp300 juta. Sergap segera kembali pemirsa.